Di Timur Tengah abad ke-8, sebuah dinasti baru menguasai salah satu kerajaan terbesar di dunia, kekhalifahan Islam. Meskipun sedikit yang diingat, dinasti Abbasiyah memerintah selama 5 abad. Mereka mengawasi era pemerintahan militer Islam, pembangunan kota, ilmuwan yang brilian, dan inovasi teknologi. Peristiwa ini kemudian dikenang sebagai zaman keemasan Islam. Dan inilah kisah kekhalifahan Abbasiyah. Pada tahun 632 Masehi di kota Arab Madinah, setelah Nabi Muhammad meninggal, para pengikutnya menyapu jazirah Arab, menyatukannya di bawah pemerintahan Abu Bakar, khalifah pertama. Mereka kemudian naik ke panggung dunia, mengambil alih dua negara adidaya di Timur Tengah, Kekaisaran Romawi Timur dan Sassanid. Keduanya rentan setelah perang selama beberapa dekade, dan umat Islam melancarkan kampanye yang menakjubkan, meraih kemenangan demi kemenangan. Pada tahun 651 Masehi, mereka telah menaklukkan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur dan hampir seluruh Kekaisaran Sassanid. Namun pada tahun 656, Khalifah ketiga Utsman dibunuh, memicu perang saudara Muslim pertama atau Fitnah. Ali sebagai sepupu dan menantu Nabi Muhammad mendapatkan dukungan masyarakat, namun dia ditantang oleh penguasa Suriah, kerabat Utsman, yaitu Muawiyah. Pertumpahan darah selama 5 tahun berujung pada pembunuhan Ali di Kufah. Muawiyah muncul, menang dan mendirikan kekhalifahan Bani Umayyah baru. Penaklukan lebih lanjut membantu menciptakan salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah. Namun negara ini terkoyak oleh lebih banyak perang saudara. Tantangan datang dari Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad SAW. Dia menentang suksesi putra Muawiyah, Yazid. Namun pada tahun 680, ia dan para pengikutnya dikalahkan dan dibunuh dalam pertempuran Karbala. Pendukung Ali dan keturunannya kelak menjadi Syiah. Mereka masih memperingati wafatnya Husain setiap tahun pada hari Asyura. Kekhalifahan Bani Umayyah yang luas terus berkembang, namun hal ini mengandung perpecahan internal yang serius. Banyak dari apa yang kita ketahui tentang kekhalifahan Umayyah berasal dari sumber-sumber yang belakangan sering kali bermusuhan. Namun tampak jelas bahwa kelompok kecil Arab, elit Muslim yang mendominasi kerajaan besar, memang demikian, semakin tidak populer dengan banyak subjeknya, termasuk beberapa dari mereka yang kemudian disebut dhimmi. Mereka adalah non-Muslim, termasuk Kristen, Yahudi, dan Zoroaster, yang diperlakukan lebih rendah dan diharuskan membayar pajak tambahan. Bahkan mereka yang masuk Islam dikenal sebagai mawali, seringkali diperlakukan sebagai subjek kelas 2. Kebencian selama beberapa dekade akan segera memuncak. Lambang kekuasaan Bani Umayyah adalah panji putihnya. Namun pada tahun 747, sebuah simbol baru muncul untuk menantang kekuasaan mereka. Bendera hitam Bani Abbasiyah. Bani Abbasiyah adalah keluarga Arab. Mereka adalah keturunan paman Nabi Muhammad Al-Abbas. Mereka dan pendukungnya meyakini bahwa ini ada hubungan darah dengan Nabi, memberi mereka klaim yang sah atas gelar khalifah, jauh lebih buruk daripada Bani Umayyah, yang kemudian digambarkan oleh Bani Abbasiyah sebagai orang yang dekaden dan dibenci. Bani Abbasiyah menjanjikan kembalinya Islam sejati, mengkoreksi ajaran dan kepemimpinan moral, dan mengirim misionaris dan agen ke seluruh khalifah untuk menyebarkan pesan mereka. Pada tahun 747, ketika kekhalifahan kembali dilanda pemberontakan dan perang saudara, Bani Abbasiyah akan memanfaatkan peluang mereka. Di Khurasan Timur, seorang jenderal bernama Abu Muslim, mungkin seorang mu'alaf Persia, memulai pemberontakan dan mengambil sebagai simbolnya panji hitam Hashimites. Kaum Hashim, keturunan Hashim, adalah keluarga besar Nabi, dengan Bani Abbasiyah yang menonjol di antara mereka. Wilayah perbatasan ini yang saat ini mencakup Iran Timur Laut dan wilayah Turkmenistan dan Afghanistan sudah siap untuk melakukan pemberontakan.
Di sini mualaf Arab dan non-Arab hidup berdampingan. Mereka menikah satu sama lain dan berkelahi untuk mempertahankan perbatasan. Bagi banyak orang, Bani Umayyah adalah penguasa yang suka menyendiri dan tidak populer. Selain itu, oposisi telah dipicu selama beberapa dekade oleh agen-agen misionaris Hashemite yang berusaha menggulingkan Bani Umayyah dan menggantikannya dengan salah satu dari mereka. Mereka telah menabur benih revolusi. Jadi, ketika Abu Muslim memulai pemberontakannya, dia dengan cepat menarik pengikut orang Arab, orang Persia, dan Asia Tengah. Banyak di antaranya adalah pejuang berpengalaman, dan dia ternyata adalah seorang komandan yang brilian, memenangkan serangkaian kemenangan pasukan Umayyah dan merebut Kufah, ibu kota Irak, pada tahun 749. Bani Abbasiyah kini memimpin revolusi ini, dan tahun depan pasukan mereka bertemu dengan tentara Khalifah Bani Umayyah Marwan kedua di Sungai Zab. Sebagian besar informasi ini kita ketahui tentang pertempuran berikutnya berasal dari sumber-sumber Abbasiyah. Khalifah Marwan nampaknya adalah seorang yang pemberani, komandan yang ceroboh, melancarkan serangan kavaleri frontal terhadap garis Abbasiyah. Sejarawan Abbasiyah menceritakan bagaimana pasukan mereka sendiri yang terinspirasi oleh kemenangan baru-baru ini. Mereka berdiri teguh, tombak mereka mengusir kavaleri. Serangan itu berakhir dengan bencana. Semangat Bani Umayyah hancur, tentara mereka dikalahkan. Marwan sendiri melarikan diri dari pertempuran, namun ia dikejar dan dibunuh di Mesir. Bani Umayyah lainnya juga diburu dan dimusnahkan. Seorang anggota dinasti yang masih hidup, Abdurrahman, melarikan diri ke Spanyol. Hanya beberapa tahun kemudian, ia mendirikan Emirat Cordoba, dinasti Umayyah kedua yang berkembang di Liberia selama berabad-abad. Sementara itu, Abu al-Abbas al-Saffah menjadi Khalifah Abbasiyah pertama. Bani Abbasiyah memerlukan waktu lebih dari 1 dekade untuk berhasil mempertahankan kekuasaannya. Al-Saffah memindahkan kediaman Khalifah dari Haran ke Kufah, lebih dekat dengan basis kekuatan Abbasiyah di Persia. Pada tahun 751, ia mengirimkan pasukan untuk mengekang ekspansi dinasti Tang Tiongkok ke arah barat. Kampanye ini berpuncak pada kemenangan berdarah di pertempuran Talas, namun juga menandai batas perluasan khilafah ke arah timur. Banyak pihak yang turut membantu menggulingkan Bani Umayyah menyerukan diakhirinya kekuasaan turun-temurun dan kembalinya khilafah yang dipilih dari kalangan elit. Mereka pasti kecewa. Pada tahun 754, Al-Saffah digantikan oleh saudaranya Al-Mansur. Dinasti Abbasiyah akan menjadi dinasti baru yang berkuasa, dan Al-Mansur akan terbukti menjadi salah satu khalifah terbesarnya. Namun, pemerintahannya dimulai dengan tidak menguntungkan, dengan eksekusi terhadap orang-orang yang brilian dan populer, yaitu Jenderal Abu Muslim, sekarang dipandang sebagai musuh yang berpotensi berbahaya. Al-Mansur menghadapi pemberontakan dari Alij, suku kuat keturunannya menantu Nabi Muhammad SAW, yaitu Ali. Mereka membenci tumbuhnya kekuatan dinasti Abbasiyah dan memaksakan klaim mereka sendiri untuk berkuasa. Al-Mansur menumpas pemberontakan besar Alid yang terakhir pada tahun 762 dan mulai terjadi masa stabilitas, kemakmuran, dan perdamaian. Tahun itu ia memerintahkan pembangunan ibu kota baru di tepian Sungai Tigris. Secara resmi, kota ini akan dikenal sebagai Madinat As-Salam atau Kota Damai. Ini akan membuktikan warisan terbesarnya, sebuah kota yang akan menjadi salah satunya kejayaan dunia abad pertengahan. Baghdad.